warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat datang di acara yang paling kita tunggu-tunggu, hanya di sini dimana kita diberikan kesempatan untuk berkumpul sesama penggiat seni, sesama penikmat seni, baik itu maupun tradisional maupun modern, untuk berkumpul untuk bersilaturahmi. Dimana lagi kalau bukan di Pesta Seni Pro 2 2021. Tepuk tangan dulu dong untuk teman-teman atau kru RRI Pro 2 yang memberikan kita ruang untuk berkreasi meskipun berada di batas atau dalam keadaan wabah corona ini ya. Dan spesial banget karena di tahun 2021 ini RRI Pro 2 di mana pesta seni ini mengangkat tema berkarya tanpa batas. Sesuai dengan namanya, RRI Pro 2 memberikan kita ruang untuk teman-teman, baik itu pelaku, baik itu penggiat, untuk tetap berkarya tanpa batasan. Namun ingat, kami menghimbau untuk tetap sahabat kreatif ya, tetap mengikuti protokol kesehatan, yaitu 3M, di mana kita harus menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Aku sapa juga untuk sahabat kreatif yang sudah hadir di sini. Terima kasih untuk menyempatkan waktunya dan semoga terhibur ya sama apa yang telah kita sajikan di sini. Dan juga untuk sahabat kreatif yang sedang streaming melalui radio 96,8 dan juga YouTube streaming kita di Pro 2 Makassar. Hai, selamat mendengarkan, selamat menikmati. Walaupun kita terpisah jarak, terpisah waktu, enggak waktu ya, kita cuma terpisah waktu aja. Semoga tidak membatasi kesenangan atau kegembiraan yang kita lalui. Baik, sebelumnya nih aku mau memperkenalkan dulu, karena acara ini spesial banget, Pesta Seni Pro 2 2021 gitu ya. Di tahun 2021 ini yang baru aja kita melewati tahun 2020, aku ingin menampilkan yang spesial. Seperti misalnya apa yang aku kenakan saat ini adalah baju bodo. Ini adalah baju tradisional khas Bugis Makassar. Ini sebenarnya kenapa disebut nama baju bodo, karena dia tuh punya lengan pendek sebenarnya, tapi karena perkembangan zaman gitu, jadi makanya ada yang memakai jilbab kayak saya sangat dimudahkan dengan baju bodo yang berlengan panjang, tapi itu tidak mengurangi nilai atau unsur kebudayaannya ya. Dan sahabat karif tahu nggak sih kalau baju bodo itu ternyata nih disinyalir dari Wikipedia, aku udah search. Ini ternyata dari Wikipedia kalau baju bodo itu adalah baju tertua di Indonesia. Gimana? Emang wajar kan disebutnya sebagai baju yang paling paling bawa pengaruh baik lah buat kita semua ya. Dan Sobat Kreatif juga, selain aku yang spesial, aku juga sudah menyediakan tampilan-tampilan hiburan yang akan menghibur kita selama 1 jam ke depan, dimana diantaranya akan ada tari padupa dari teman-teman SMA Negeri 5 Makassar. Terus ada juga penampilan teater dari Sanggar Merah Putih. Dan yang paling tunggu-tunggu adalah penampilan Theory of Acoustic Band, dimana band ini aku kasih bocoran ya buat sahabat kreatif yang ada di sini maupun yang ada di rumah, bahwa band ini ternyata tuh memilih aliran yang kental dengan nuansa tradisional khas Bugis. Dimana penasaran juga ya gimana ya caranya band tapi tetap membawa unsur-unsur tradisional Bugis. Tentunya penasaran, dan sebelum aku menampilkan The Theory of Acoustic, kita sampaikan dulu bahwa ada penampilan satu ini yang tidak boleh dilewatkan, yaitu tari padupa yang dipersembahkan khusus dari teman-teman SMA Negeri 5. Kepada teman-teman SMA Negeri 5, ini dia. Nah, berikan tepuk tangan yang meriah dong untuk teman-teman SMA Negeri 5 Makassar dengan tari padupanya. Wow, itu mungkin kita agak sedikit tertipu ya. Kalau saya tidak menyebutkan SMA Negeri 5, mungkin kita akan berpikir kalau emang ini adalah persembahan yang diberikan oleh orang-orang profesional. Tapi ternyata tidak. Ini adalah adik-adik kita, teman-teman kita dari SMA Negeri 5 yang emang mempersembahkan tari padupa secantik dan seprofesional mungkin. Tepuk tangan untuk mereka, aku salut banget. Dan untuk sahabat kreatif, tahu nggak sih kalau misalnya tari padupa itu adalah biasa disebut dengan tari padupa Bosara, dimana tarian ini emang menggambarkan bahwa menyambut tamu begitu ya, tamu kehormatan, dengan dalam bosananya diisi dengan cemilan-cemilan khas Bugis Makassar, tentunya cemilan-cemilan tradisional gitu. Ini sebagai tanda kesyukuran dan juga kehormatan bahwa kita kedatangan tamu. Bahkan pada zaman dahulu nih sahabat kreatif ya, tarian ini tuh sering ditarikan untuk menjamu raja, menjamu tamu agung, atau pesta adat dan juga pesta perkawinan. Jadi untuk sahabat kreatif yang belum tahu kenapa sih tari padupa itu penting banget untuk orang kami, ya itu karena kami sangat-sangat menghormati tamu kami apapun
kelasnya apapun pendapatnya, pokoknya berbeda-beda kita tetap satu. Baik sahabat kreatif, tentunya hiburan kali ini juga tidak berhenti sampai di sini karena kita akan saksikan pertunjukan teater berjudul Negeriku Sebelum Covid-19. Dan ini dia teman-teman kita, Sanggar Merah Putih. Tepuk tangan yang meriah lagi dong kita berikan kepada teman-teman Sanggar Merah Putih. Wow, aku cukup terkesima sama pemilihan tema yang diangkat oleh teman-teman ini. Gimana enggak ya, temanya itu sesuai banget dengan Indonesia banget. Tadi digambarkan, emang judulnya Negeriku Sebelum Covid-19 kan. Jadi emang penggambarannya tadi digambarkan bahwa sebelum Covid itu gimana teman-teman yang bersekolah, teman-teman yang bekerja, yang pengusaha, yang seniman tiba-tiba dicoba oleh cobaan wabah corona, dan itu langsung menghentikan atau mematikan total aktivitas utama kita pada umumnya, seperti misalnya bersekolah atau bersilaturahmi, bahkan pengusaha-pengusaha juga menjadi imbas dari wabah ini. Namun lepas dari itu, kita semua marilah kita berdoa agar wabah ini bisa segera meninggalkan kita semua, agar aktivitas yang kita rindukan dapat berjalan normal kembali, dan semoga Indonesia kita bisa kembali bangkit. Amin. Sahabat kreatif, selanjutnya penampilan spesial dari Theory of Discoustic, dimana kalau misalnya kita berkenalan sedikit dengan band Theory of Discoustic ini, band ini sudah aktif sejak tahun 2010 ya, kalau aku nggak salah, mohon maaf ya teman-teman. Dan ini berani banget memilih musik folk yang kental dengan nuansa irama tradisional khas Bugis. Pemilihan corak yang berani, terus berujung juga punya makna puji-puji gitu ya. Dan ternyata mengambil inspirasi salah satu mendiang seniman kita, yaitu Denny Sakri. Jadi penasaran banget aku seperti apa sih band Theory of Discoustic ini. Tanpa berlama-lama lagi, aku persembahkan Theory of Discoustic Band. Gimana nih setelah 3 lagu yang kita dengarkan tadi? Unik kan grup yang satu ini, dan patut banget kita apresiasi. Ya emang apa sih namanya, baru banget gitu mereka muncul, tapi ini bisa menjadi contoh kaum milenial yang melestarikan budaya tradisional dan biasanya dilupakan oleh kaum milenial. Dan menurut aku yang begini nih baru yang namanya disebut milenial keren, yaitu milenial yang peduli terhadap budayanya sendiri. Aku juga dapat bocoran kalau grup yang saat ini tuh ternyata baru aja merilis album penuhnya, album pertamanya dengan judul Lama Rupe. Dimana ini dalam album ini mereka punya kekuatan dari pemilihan lirik yang unik dan puitis juga ya. Seperti yang kita tahu dalam bahasa Bugis itu mengandung syarat-syarat akan kecintaan kita terhadap budaya gitu ya. Terus ada perpaduan kayak magis gitu deh. Ini menurut pengamat musik yang aku rangkum, ini ada perpaduan musik magis serta warna dari sang vokalis ya. Ada seperti kita ketahui bahwa vokalis ini perempuan, dan aku salut banget karena aku sendiri ini yang bekerja di dunia entertain seperti ini belum bisa melakukan apa-apa untuk budaya aku sendiri. Jadi aku salut banget untuk band Theory of Discoustic ini ya. Tapi sayang banget perjumpaan kita di Pesta Seni Pro 2 RRI 2021 ini harus berakhir di sini. Dan tentunya saya mewakili kru RRI Pro 2 FM pamit sambil berharap kita dapat dipertemukan di tahun depan dengan acara yang sama tentunya. Jadi saya ucapkan terima kasih untuk kehadiran sahabat kreatif yang sudah hadir dan mengikuti kami sejak dari awal acara hingga penghujung acara hari ini. Dan akhir kata, saya Nindi Husri dan kru RRI Pro 2 FM pamit dari Pesta Seni Pro 2 2021, dan pertemuan kita ditutup oleh judul lagu Lengkara dari Theory of Discoustic. Ini dia.